Burhan menatap tajam lampu depan bus eksekutifnya yang melaju di jalan raya yang sepi. Suara deru mesin dan hembusan angin malam menemani perjalanan panjangnya dari Aceh menuju Jakarta. Di balik kemudi itu, tersimpan cerita hidup seorang pria 35 tahun yang sederhana, tapi penuh tekad. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar antar penumpang sampai tujuan, tapi perjuangan hidup yang harus dijalani setiap malam. Di dalam kabin, para penumpang tertidur pulas, tak menyadari ketegangan yang mengalir dalam diri Burhan. Matanya tetap waspada memantau jalan, tak membiarkan sedikit pun lengah. Burhan sudah puluhan kali melewati rute ini, namun ancaman dan bahaya di perjalanan tidak pernah hilang. Terlebih lagi, setibanya di terminal Kampung Rambutan, ujian sesungguhnya menantinya. Terminal itu sudah terkenal sebagai sarang preman yang tak segan melukai dan memalak sopir truk, bus, dan pengemudi lain. Burhan pernah mendengar cerita kelam dari teman-teman sesama sopir, bahkan dirinya sendiri beberapa kali jadi korban. Namun malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda, hawa dingin ketakutan yang membekap meski dalam gelap. Sambil menepi dan memarkir bus, Burhan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, hari ini bukan hanya soal perjalanan pulang yang melelahkan, tapi juga soal menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia pendam. Para preman terminal tak hanya ingin uang jatah, mereka menginginkan rasa takut dan tunduk. Tapi Burhan, di lubuk hatinya, menolak menyerah. Kala langkah Burhan turun dari bus, suara gaduh mulai terdengar. Sejumlah preman kasar berwajah bengis mendekat, mata mereka seperti menyala penuh ancaman. "Bayar jatah, bro. Kalau enggak, siap-siap aja kena." Suara salah satu preman menggema, membuat bulu kuduk Burhan merinding. Tapi ada sesuatu dalam diri Burhan yang tak bisa ia jelaskan, rasa tenang dan keberanian yang aneh. Burhan diam, menatap balik penuh arti. Ia teringat warisan yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya, Ajian Halimun Raja. Sebuah ilmu kuno yang diwariskan turun-temurun, yang katanya bisa mengubah manusia biasa menjadi penguasa bayangan dan pengendali rahasia malam. Tapi Burhan belum pernah menggunakannya. Apakah malam ini saatnya? Sebelum kata-kata preman itu bisa menjadi ancaman nyata, Burhan menggenggam erat setir bas di tangannya. Tatapannya membeku, penuh tekad. Malam ini, bukan hanya sopir biasa yang berdiri di sana. Malam ini, Burhan siap menulis sejarah baru, melawan para preman sadis dan bengis, dengan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Perjalanan hidupnya baru saja berubah. Suasana terminal Kampung Rambutan malam itu begitu mencekam. Lampu jalan yang redup seolah menyembunyikan bayangan-bayangan kelam yang berkeliaran. Burhan baru saja memarkir busnya ketika segerombolan preman muncul dari sudut gelap, langkah mereka berat dan penuh niat buruk. Burhan tahu, ini bukan kedatangan biasa, ini adalah ancaman nyata yang selama ini menghantuinya. "Bayar jatah, jangan coba-coba ngelawan," teriak seorang preman besar bertato yang dikenal sebagai leader mereka. Suaranya keras dan kasar, menggema di antara riuh kendaraan dan suara obrolan sopir lain. Burhan merasakan tatapan tajam dan penuh permusuhan yang tertuju padanya. Tanpa banyak kata, kelompok itu mulai mengepung bus eksekutif yang dikemudikan Burhan. Burhan berdiri tegak, tak sedikit pun memperlihatkan rasa takut. Namun hatinya berdebar kencang. Ia tahu, sekali salah langkah, nyawanya bisa jadi taruhan. Para preman itu mulai menuntut uang jatah dengan nada mengancam, bahkan tidak segan memukul sopir lain yang coba melawan. Di tengah teriakan dan kekacauan, Burhan teringat pesan ayahnya dulu tentang bagaimana menghadapi situasi seperti ini dengan kepala dingin dan hati berani. "Ini terakhir kali aku mau ingetin, bayar sekarang atau kau yang akan menanggung akibatnya," ujar salah satu preman sambil menepuk-napuk gagang golok yang tergantung di pinggangnya. Ketegangan semakin memuncak saat beberapa preman lain mulai mengelilingi Burhan, memperlihatkan kekuatan fisik mereka yang brutal. Suara tawar-menawar berubah menjadi ancaman kekerasan yang nyata. Burhan tetap diam, matanya menelusuri tiap sudut wajah para preman. Ia tahu bahwa kekuatan fisik mereka luar biasa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang lebih dari sekadar seorang sopir biasa. Sebuah kekuatan yang tersembunyi di dalam darahnya, warisan yang tak banyak orang tahu, yang suatu saat akan mengubah arah hidupnya selamanya. Salah satu preman tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Burhan. Refleksnya cepat, Burhan menangkis dan menghindar, namun ia tak ingin langsung membalas. Ia hanya ingin memberi peringatan bahwa ia bukan lawan biasa. Para preman terkejut, belum pernah ada sopir yang berani melawan,
apalagi dengan gerakan yang terbilang cepat dan terkontrol. Kau pikir bisa menang melawan kami? Tawa kasar preman itu menggema. Kau hanya sopir bas malam, siapa takut sama orang kayak kau? Tapi di dalam hati Burhan, bara keberanian semakin menyala. Malam ini bukan hanya soal bertahan, tapi tentang membalas dan membebaskan diri dari jerat teror mereka. Dengan perlahan, Burhan menatap langit malam, mengingat kembali warisan ajian Halimun Raja yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, di bawah cahaya temaram terminal, pertarungan bukan hanya soal fisik, tapi juga takdir yang mulai memperlihatkan bayangannya. Burhan bersiap menghadapi gelombang ancaman yang lebih besar, dengan keyakinan bahwa ia bukan lagi sopir biasa. Malam mulai larut ketika Burhan duduk termenung di sudut terminal yang sepi, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Bayangan para preman sadis yang mengelilinginya masih membekas kuat di benaknya. Namun, di balik rasa takut dan tekanan itu, ada satu hal yang selama ini tersembunyi dalam dirinya, sebuah rahasia warisan dari leluhur yang belum pernah ia ungkapkan. Burhan teringat kembali masa kecilnya di Aceh, ketika sang ayah pernah menceritakan tentang ajian legendaris bernama Halimun Raja. Ajian itu konon merupakan ilmu gaib turun-temurun yang hanya diwariskan kepada keturunan terpilih dalam keluarganya. Ajian ini bukan sekadar kekuatan fisik, tapi pengendalian bayangan, kemampuan menyatu dengan kabut malam, dan kekuatan untuk membungkam lawan tanpa suara, kata ayahnya dengan suara bergetar penuh hormat. Namun, Burhan sendiri tak pernah berani mencoba mempelajari ajian itu. Ia lebih memilih hidup biasa sebagai sopir bas, menjauh dari dunia mistik dan pertarungan yang berbahaya. Sampai malam ini, saat teror preman di Kampung Rambutan semakin menjadi-jadi, ia merasa pilihan itu tak bisa lagi dipertahankan. Jika tidak, hidupnya dan orang-orang di sekitarnya akan terus terancam. Dengan tangan gemetar, Burhan membuka kotak kecil berisi pusaka keluarga, sehelai kain hitam yang berlumuran motif kuno dan sebuah kitab kecil usang berisi mantra dan ajaran ajian Halimun Raja. Ia mulai membacanya perlahan, merasakan aliran energi yang berbeda menyusup ke dalam tubuhnya. Setiap kalimat yang diucapkan membawa ketenangan sekaligus kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Burhan menutup mata dan berusaha menyatu dengan kegelapan malam yang mengelilinginya. Ia membayangkan dirinya berubah menjadi kabut tipis, tak terlihat oleh musuh, mengendap-endap tanpa terdeteksi. Pelan-pelan, tubuhnya terasa ringan, hampir seperti menghilang, dan rasa takut yang selama ini membelenggunya mulai terkikis oleh keyakinan baru. Namun, kekuatan besar datang dengan harga yang tak ringan. Burhan tahu, menggunakan ajian ini berarti memasuki dunia yang penuh bahaya dan pengorbanan. Ada risiko kehilangan kendali, bahkan nyawa. Tapi tekadnya sudah bulat. Demi keadilan dan keselamatan, ia harus berani menghadapi semua itu. Ketika fajar mulai merekah, Burhan membuka matanya. Dalam diri sopir bas eksekutif itu kini tumbuh sosok baru, seorang pejuang yang siap menentang kegelapan dengan warisan ajian Halimun Raja. Perjalanan panjang melawan preman Kampung Rambutan belum usai, justru baru saja dimulai. Burhan duduk termenung di pojok kamar kecil yang dipinjamkan teman sopir, tatapannya kosong menatap tembok yang remang-remang. Meski kekuatan ajian Halimun Raja mulai terasa mengalir dalam dirinya, hatinya masih bergolak. Ia tak ingin terjerumus ke dalam dunia gelap penuh pertarungan dan bahaya. Menjadi sopir bas biasa, pikirnya, jauh lebih tenang dan damai. Malam itu, pikiran Burhan dipenuhi keraguan. Ia ingat pesan ayahnya, bahwa ajian ini harus digunakan dengan hati yang tulus, untuk melindungi, bukan untuk membalas dendam. Namun kenyataan di terminal yang penuh kekerasan membuat Burhan merasa terjebak antara dua pilihan sulit, menerima takdir sebagai pejuang atau terus hidup dalam ketakutan. Ia menatap foto keluarga kecilnya, istri dan anak sematawayangnya yang tinggal di Aceh. Burhan takut jika ia memutuskan melawan preman, hidup mereka akan jadi sasaran balas dendam. Perasaan itu semakin menekan dirinya untuk mundur, memilih jalan aman walau berarti terus tertindas. Sementara itu, kabar tentang aksi preman di terminal Kampung Rambutan semakin brutal. Burhan tahu jika ia terus diam, korban berikutnya bisa saja orang yang ia cintai. Tekanan sosial dan rasa tanggung jawab mulai mengguncang hatinya, memperlihatkan bahwa keengganannya bukan tanpa konsekuensi. Dalam keheningan malam, Burhan berkeliling terminal, memperhatikan para sopir yang hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Wajah mereka yang lelah dan penuh ketakutan membuat hatinya tersayat. Ia mulai sadar, kekuatan yang diwarisi bukan hanya beban,
tapi juga amanah besar untuk melindungi sesama. Namun, keraguan masih menguasai dirinya. Burhan takut berubah menjadi seseorang yang ia sendiri tak kenal, terjerumus dalam kekerasan yang tak berujung. Ia takut kehilangan dirinya dan melepas nilai-nilai kebaikan yang selama ini dijunjung. Di tengah pergulatan batin itu, Burhan kembali menatap pusaka keluarga dan kitab ajian Halimun Raja. Sekali lagi, ia membaca mantra-mantra sakti dengan perlahan, mencoba merasakan getaran kekuatan di dalamnya. Suara hati kecilnya berbisik, apakah aku benar-benar siap menerima takdir ini? Saat fajar menyingsing, Burhan menghela napas panjang. Ia tahu keputusan besar harus segera diambil. Menolak atau menerima, jalan hidupnya akan berubah selamanya. Tapi satu hal pasti, malam-malam kelam di terminal Kampung Rambutan tak akan bisa ia abaikan lagi. Hari itu, suasana terminal Kampung Rambutan terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru saja turun, namun aroma ketegangan sudah menguar di udara. Burhan kembali menginjakkan kakinya di terminal setelah 2 hari absen, mencoba menjauh dan merenung. Tapi rupanya, diamnya justru dianggap sebagai kelemahan oleh para preman yang menguasai wilayah itu. Sebuah suara kasar terdengar di kejauhan. Itu dia sopir songong yang kemarin berani melawan. Teriak salah satu preman berambut cepak sambil menunjuk Burhan. Dalam hitungan detik, sekelompok preman mendekat dengan tatapan garang, penuh dendam dan kesombongan. Burhan tak gentar, tapi ia tetap menjaga sikap tenang. Ia masih belum memutuskan untuk menggunakan ajian Halimun Raja. Kerumunan sopir dan kernet mulai mengamati dari jauh. Semua tahu, konfrontasi akan terjadi. Sebagian berharap Burhan menyerah saja agar tidak memperkeruh keadaan. Tapi ada juga yang diam-diam berharap Burhan bisa melakukan sesuatu yang tak bisa mereka lakukan, melawan. Salah satu preman mendekat dan menendang ember air yang ada di dekat kaki Burhan, airnya muncrat membasahi celana sopir itu. Kau pikir bisa sok jago di sini? Terminal ini bukan tempat main orang kampung. Hardiknya, Burhan menahan amarahnya, tapi wajahnya mulai memucat menahan ledakan dalam dada. Di balik sikap sabarnya, Burhan tahu bahwa peristiwa ini tak bisa terus dibiarkan. Bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga sopir-sopir lain yang diam dan takut. Ia tak ingin menjadi pahlawan, tapi ia juga tak rela jadi pengecut. Sorot matanya berubah tajam, tubuhnya tegang seperti busur yang ditarik penuh. Namun, sebelum ketegangan itu pecah menjadi kekerasan, terdengar suara bentakan dari arah seberang terminal. Seorang sopir tua yang pernah diselamatkan Burhan, Pak Udin, maju sambil berteriak, "Sudah cukup. Kalian pikir kalian siapa memalak seenaknya?" Para preman seketika membungkam, tapi wajah mereka menunjukkan kemarahan membara. Salah satu dari mereka meludah ke tanah. "Kalau bukan karena si sopir tua ini, sudah kubikin kau pincang, Burhan." Ancaman itu jelas, dan kali ini disaksikan oleh banyak orang. Burhan tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ini tentang harga diri, tentang ketakutan yang harus segera dihentikan. Saat langit mulai gelap dan kabut malam turun perlahan, Burhan menggenggam kain hitam kecil di dalam saku jaketnya. Ia belum akan menggunakan ajian itu malam ini. Tapi ia tahu, saatnya akan datang, dan ketika datang, tidak ada satupun dari mereka yang akan siap menghadapi kebangkitan dari dalam bayang-bayang. Malam itu turun bersama hujan gerimis yang mengguyur pelataran terminal Kampung Rambutan. Burhan masih duduk di atas bangku kayu tua, pandangannya kosong menatap genangan air bercampur lumpur. Suasana sekitar tampak lebih sepi dari biasanya. Namun di balik kesunyian itu, gejolak di dalam dirinya mencapai puncaknya. Ia merasa seperti gunung api yang menahan letusan bertahun-tahun. Burhan baru saja menerima kabar bahwa sahabat karibnya, Rojali, sesama sopir dari Medan, dikeroyok 5 preman hingga koma karena menolak bayar jatah parkir malam ini. Ia melihat sendiri tubuh Rojali diangkut ke ambulans dalam kondisi penuh luka dan berdarah. "Kenapa kau diam terus, Han? Sampai kapan?" tanya salah satu sopir muda yang menangis melihat kejadian itu. Kata-kata itu menghantam Burhan lebih keras dari pukulan manapun. Di dalam dadanya, amarah mulai mendidih. Ia menggenggam erat kain hitam pusaka Halimun Raja yang selalu ia bawa. Selama ini ia memilih diam, menahan diri, berharap segalanya akan berubah dengan kesabaran. Tapi malam ini, sabarnya telah habis. Luka Rojali bukan sekadar serangan fisik, itu adalah pesan keji dari para preman, siapapun yang melawan, harus dihancurkan.
Burhan berjalan perlahan melewati barisan bus dan kios yang mulai tutup. Ia menuju sebuah lorong tua di belakang terminal, tempat ayahnya dulu pertama kali mengajarkan dasar-dasar olah napas ajian. Di sana, Burhan duduk bersila di bawah langit yang masih meneteskan hujan, mulai merapalkan mantra pertama dari ajian Halimun Raja. Udara di sekelilingnya mulai bergetar pelan, seperti merespons kebangkitan kekuatan yang telah lama terkunci. Tubuh Burhan tak lagi terasa berat. Suhu tubuhnya turun, jantungnya berdetak tenang, dan matanya mulai mampu melihat pergerakan terkecil di antara kegelapan. Ia merasakan bayangan di sekelilingnya seolah hidup dan patuh. Ia tak lagi menjadi manusia biasa. Ia kini satu dengan malam, satu dengan kabut, satu dengan kemarahan yang terbungkus ketenangan. Beberapa saat kemudian, Burhan kembali muncul di terminal. Namun langkahnya kini berbeda, tenang, mantap, tapi menyimpan badai di baliknya. Orang-orang yang melihatnya seolah tahu, ada sesuatu yang berubah dari diri Burhan, sesuatu yang membuat udara terasa lebih dingin meski hujan mulai reda. Di kejauhan, gerombolan preman tertawa-tawa sambil mabuk. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, seseorang telah memutuskan untuk tak lagi lari. Seseorang yang telah menghidupkan kembali warisan kuno dari darah para leluhur. Mereka tak tahu bahwa titik balik itu telah tiba, dan waktunya membayar semua dosa mereka telah datang. Burhan menatap mereka dari kejauhan. Ia tidak akan menyerang malam ini. Tapi esok atau lusa, kabut akan turun lebih tebal dari biasanya. Dan dari dalam kabut itu, mereka akan mengenal nama yang akan menjadi mimpi buruk mereka, Burhan Halimun Raja. Di sebuah rumah kosong peninggalan pamannya di pinggir Jakarta Timur, Burhan mulai menyingkir dari keramaian terminal untuk berlatih. Rumah tua itu dulunya tempat ayahnya bertapa saat hendak mewarisi ajian Halimun Raja. Dengan atap bocor dan dinding penuh lumut, tempat itu kini menjadi saksi bisu kebangkitan ilmu yang hampir punah dari dunia. Burhan menutup pintu rapat, lalu menyalakan dupa warisan, memulai latihan pertamanya dengan rasa genting yang menggetarkan jiwa. Ia duduk bersila di tengah ruangan, tubuh telanjang dada, mata terpejam. Di sekelilingnya diletakkan 4 batu penjuru berisi mantra rahasia yang pernah diajarkan sang ayah saat kecil. Burhan mulai mengatur napas. Hembusannya pelan, lalu berubah menjadi dentuman lirih yang menggema ke dalam rongga dadanya. Napas bukan lagi sekadar oksigen, melainkan kunci gerbang antara alam nyata dan alam gaib. Burhan mulai merapal mantra utama Halimun Raja, mantra yang diyakini bisa memecah batas antara tubuh dan bayangan. Ya kaula-kaulaning angin, ya katurangganing bumi, ya lumut ing wengi, suaranya lirih namun mantap, dan di saat itu juga, tubuhnya terasa melayang ringan. Uap panas keluar dari ubun-ubun, dan telinganya mulai mendengar bisikan-bisikan dari dimensi lain. Kabut tipis mulai menyelimuti ruangan. Bukan kabut biasa, ini kabut gaib dari tubuhnya sendiri. Ajian Halimun Raja memang bukan ajian untuk menyerang secara terang-terangan, melainkan untuk membaur dalam bayang, menipu mata lawan, dan menghantam dari kekosongan. Burhan melatih dirinya untuk hilang, untuk diam, dan untuk menyerang dalam senyap. Hari demi hari, Burhan terus mengasah kemampuan. Ia belajar melangkah tanpa suara, menyelinap di antara kerumunan tanpa terdeteksi, dan memunculkan wujudnya di tempat yang tak disangka. Ia berlatih menebar rasa takut dengan aura dingin, membuat lawan gentar sebelum pukulan pertama dijatuhkan. Setiap malam, kabut makin tebal, dan Burhan makin dekat dengan jati dirinya sebagai pewaris sejati. Namun latihan itu tak hanya soal fisik atau teknik, tapi juga batin. Beberapa kali Burhan hampir kehilangan kendali, terlalu jauh menyelam dalam kabut, nyaris tak kembali ke kesadaran. Ajian ini bisa menelan jiwa orang yang tak kuat. Ia menangis dalam beberapa malam, bukan karena lemah, tapi karena sadar betapa besar beban yang kini dipanggulnya. Suatu malam, saat ia berhasil membuat tubuhnya benar-benar menghilang selama 5 menit, Burhan berdiri memandangi bayangannya sendiri di cermin usang. Ia tidak melihat lagi hanya seorang sopir bus dari Aceh. Di hadapannya kini berdiri seorang prajurit malam, murid dari gelap, penjaga keseimbangan antara ketakutan dan keadilan. Seseorang yang akan menjadi bayang-bayang kematian bagi para penindas. Latihan selesai, tapi jalan baru saja dimulai. Terminal Kampung Rambutan masih dikuasai preman bengis. Namun kini, mereka tidak tahu bahwa kabut yang biasa mereka abaikan telah berubah menjadi pengintai yang haus balas. Burhan bersiap kembali, bukan dengan amarah membara, tapi dengan kabut sunyi yang akan menjadi akhir dari arogansi mereka.
Langit malam di terminal kampung rambutan menggantung gelap tanpa bintang. Jam menunjukkan pukul 2.37. Waktu paling sepi namun paling rawan. Para preman yang biasa berjaga mulai mengantuk, beberapa tertidur di pos kecil, sementara yang lain mondar-mandir dengan botol minuman keras di tangan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Terlalu dingin. Burhan muncul di antara bayangan bus-bus besar yang berbaris rapi. Tubuhnya menyatu dengan gelap, langkahnya senyap bagai angin lewat di sela pintu. Ajian Halimun Raja telah menyelubungi dirinya seperti kabut. Malam ini bukan lagi latihan. Malam ini adalah ujian, bagi nyalinya, bagi ajian yang ia warisi, dan bagi takdir yang ia coba tolak terlalu lama. Salah satu preman, Andra, sedang tertawa keras sambil memukul-mukul spion sebuah bus. "Kampret, sopir-sopir pengecut semua, gak ada yang berani lawan gue," teriaknya, tapi tawa itu mendadak terhenti. Ia merasa ada sesuatu melewati belakang tubuhnya. Cepat, sunyi, dan dingin. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar tanpa alasan. Burhan terus bergerak, menguji batas kesenyapan. Ia melintas di depan dua preman yang sedang merokok, dan mereka hanya merasa angin lewat. Tapi dari dalam angin itu, muncul bisikan mengerikan, "Bayaranmu sudah dekat." Dua preman itu langsung berdiri, panik, menatap ke segala arah. Tak satu pun melihat Burhan, tapi rasa takut sudah menancap. Lalu Burhan memilih target, satu preman muda yang dikenal paling kejam. Ia sedang buang air kecil di balik tembok. Tiba-tiba, lampu di atasnya padam. Dalam hitungan detik, tubuh preman itu dihempaskan ke tembok hingga pingsan. Tak ada saksi, tak ada suara, hanya jejak sepatu di tanah basah yang perlahan lenyap ditelan kabut. Alarm bahaya mulai menyebar di antara para preman. Mereka berteriak, ada yang nyerang, tapi tidak ada pelaku, tidak ada sosok, hanya suara langkah samar yang terdengar lalu hilang. Ketakutan mulai menggantikan arogansi. Bahkan preman paling tua di sana, Gendon, mulai membaca doa dengan tangan gemetar. Dari balik kabut, Burhan mengamati mereka dengan mata dingin. Ini bukan pembantaian, ini peringatan. Ia ingin menanam rasa takut seperti yang mereka tanamkan selama ini ke para sopir. Dan ia berhasil. Malam ini, Burhan sudah berubah. Bukan lagi korban, tapi bayangan keadilan yang menanti waktu untuk menyerang penuh. Saat azan subuh berkumandang di kejauhan, Burhan sudah kembali ke rumah tuanya. Tubuhnya letih, tapi jiwanya tenang. Ujian pertamanya telah berhasil, dan ia tahu, uji nyali malam ini hanya awal dari badai yang akan segera datang. Pagi itu, suasana terminal kampung rambutan mendadak berubah seperti sarang tawon yang disiram bensin. 3 preman ditemukan tak sadarkan diri di tempat berbeda, satu tergolek di belakang toilet umum, satu lagi pingsan dengan luka memar di dekat pos parkir, dan satu lainnya hilang ingatan sementara. Para preman lain mulai ketakutan, tapi juga murka. Ini bukan lagi soal uang jatah, ini soal harga diri mereka yang diinjak-injak oleh sosok misterius. Gendon, preman tertua dan paling disegani, memukul meja pos dengan keras. "Kita gak bisa terus dibikin mainan sama bayangan. Ini bukan tuyul atau jin kampung. Ini kerjaan manusia, dan gue yakin, dia ada di antara sopir-sopir itu." Suaranya parau dan penuh dendam. Matanya yang cekung menyapu seluruh terminal seperti burung elang lapar. Ia tahu ini bukan waktu untuk adu jotos asal-asalan. Ini waktunya balas dendam dengan otak. Malam itu, Gendon mengumpulkan semua anak buahnya di sebuah gudang tua tak jauh dari terminal. Mereka merancang siasat kotor, menyamar jadi penumpang, menyusup ke jalur sopir, dan menyelidiki siapa yang bergerak mencurigakan. Bahkan mereka mulai menyuap beberapa kernet muda dan pedagang kecil agar mengawasi pergerakan sopir-sopir yang biasa diam tapi mendadak berani. Burhan menjadi target utama. Namanya mulai berbisik-bisik di antara para preman. Dia sopir yang kemarin diam, sekarang malah berani. "Gak mungkin bukan dia," ujar salah satu preman bertubuh gempal. Tapi mereka tak punya bukti. Dan itu yang membuat mereka makin marah, karena musuh mereka menyerang tanpa wujud, seperti bayangan yang menertawakan mereka dari balik gelap. Untuk memancing Burhan keluar, mereka mulai bertindak brutal. Seorang kernet muda bernama Tony dipukuli hanya karena menyebut Burhan sebagai orang baik. Seorang sopir senior dilempar batu karena tak mau bayar denda keamanan. Bahkan,
Salah satu bus eksekutif milik Po yang disopiri Burhan sempat dirusak bannya secara diam-diam. Teror meningkat, tapi Burhan belum juga muncul. Namun yang tak mereka tahu, Burhan sedang mengamati dari jauh. Dalam diamnya, ia melihat semuanya, dari balik kabut subuh, dari celah-celah bayangan parkiran. Ia tahu mereka mulai curiga. Ia tahu mereka mulai geram. Dan justru karena itu, ia memilih menunggu. Menunggu mereka membuka celah. Menunggu mereka menggali lubang sendiri. Gendon pun mengeluarkan kartu terakhir, mendatangkan preman bayaran dari luar Jakarta. Seseorang bernama Reksa Derajat, bekas algojo pasar malam yang dikenal bisa melihat makhluk gaib dan memburu orang berilmu. Kalau dia memang punya ajian, biar Reksa yang ngadepin, ujar Gendon sambil tertawa sinis. Kita lihat siapa yang bisa sembunyi terus. Perang belum benar-benar meledak, tapi bara sudah menyala. Balas dendam telah direncanakan. Dan malam-malam di kampung rambutan akan segera berubah menjadi medan perburuan. Tapi satu hal yang belum dipahami oleh mereka semua, yang mereka hadapi bukan hanya sopir bus, tapi pewaris ajian Halimun Raja. Dan Burhan sedang bersiap mengakhiri segalanya. Malam itu, saat kabut mulai merayap dari arah timur terminal, Burhan duduk sendirian di atas kap bus yang baru saja selesai diperbaiki. Pandangannya menerawang jauh ke batas temaram lampu-lampu kota. Suara dengungan mesin dan teriakan pedagang malam terasa jauh, seperti bisikan dari dunia lain. Ia tahu, badai akan segera datang. Namun justru di tengah sepi itulah, sebuah suara parau memecah lamunan. Ajian Halimun Raja bukan sekadar tameng, tapi pedang untuk yang punya tujuan besar. Burhan menoleh. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berambut kelabu, mengenakan jaket tambal sulam dan membawa tongkat bambu. Wajahnya tak asing, ia pernah melihatnya mengais sampah di belakang terminal. Tapi malam ini, sorot matanya menyala berbeda, seolah menyimpan rahasia dari masa lampau. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Pak Wirya, mantan sopir lintas Sumatera yang dulu juga memegang warisan ajian langka. Aku kenal ayahmu, Burhan. Ia orang baik dan sakti. Tapi kau berbeda, kau punya amarah, tapi juga tujuan. Maka kau harus hati-hati, karena yang punya ajian besar, musuhnya bukan cuma manusia. Burhan terdiam, dadanya sesak, seolah sejarah keluarganya sedang membuka lembaran kelam. Pak Wirya membawa Burhan ke sebuah bangunan kosong dekat jalur bus antar kota, tempat ia tinggal sembunyi selama bertahun-tahun. Di sana, ia menunjukkan beberapa naskah tua, tulisan tangan mengenai ajian Halimun Raja, sejarah pendekar Aceh, dan peringatan tentang mata iblis yang selalu mengintai pewaris ajian itu. Preman-preman itu hanya pembuka gerbang. Musuh sejatimu lebih licik, lebih tua, dan bisa menyeret jiwamu jika kau lengah. Burhan mulai menyadari bahwa semua ini lebih dari sekadar balas dendam sopir kepada preman. Ini tentang menjaga keseimbangan. Ajian Halimun Raja tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, dan ia adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaganya. Dengan bimbingan Pak Wirya, ia mulai memahami kedalaman ilmunya, bukan hanya untuk menyerang, tapi menyamarkan energi agar tidak terendus oleh mereka yang mengincar ajian itu. Tak lama kemudian, muncul pula Nina, gadis muda penjual kopi di terminal yang selama ini sering mengamati Burhan diam-diam. Ternyata Nina adalah cucu dari sahabat ayah Burhan semasa hidup, dan ia memiliki kemampuan merasakan getaran energi spiritual. Ia tak hanya membawa kabar, tetapi juga keberanian. Aku tahu siapa yang membakar lapak-lapak semalam. Mereka bukan preman biasa, Bang. Mereka bawa jimat, dan mereka tahu cara membunuh dari balik bayangan. Dengan bantuan Pak Wirya dan Nina, Burhan tidak lagi sendirian. Ia kini punya mata, telinga, dan ilmu yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mulai menyusun siasat untuk menjerat Gendon dan Reksa Derajat, sambil bersiap menghadapi kekuatan tak kasat mata yang mulai ikut campur. Dunia terang dan dunia gelap mulai bersinggungan, dan Burhan berada tepat di titik tengahnya. Namun malam belum berakhir. Di kejauhan, sosok bertubuh besar berselimut asap hitam berdiri di atas atap terminal, mengawasi Burhan dan kelompok kecilnya. Senyum menyeringai penuh racun muncul di wajahnya. Reksa Derajat sudah datang, dan ia tak sabar mencicipi darah pewaris Halimun Raja. Sejak kedatangan Pak Wirya dan Nina, malam-malam Burhan tak lagi diisi sekadar latihan ajian atau berjaga-jaga menghadapi preman. Mereka mulai menyusun siasat. Pak Wirya menggelar peta tua terminal Kampung Rambutan yang disimpannya sejak era 90-an, memperlihatkan lorong-lorong tersembunyi,
pintu servis, dan akses bawah tanah yang kini terlupakan. Mereka mungkin menguasai atas permukaan, tapi tidak bagian dalamnya, ujar Pak Wirya sambil menunjuk jalur air di bawah halte timur. Burhan mulai memahami bahwa untuk bisa mengalahkan preman-preman brutal ini, ia tak cukup hanya bersandar pada ajian. Mereka butuh perang strategi dan psikologis, membuat musuh lengah, saling curiga, bahkan saling hancur dari dalam. Ia sengaja menyebar isu melalui tukang parkir dan calo bahwa Gendon telah dibayar pihak luar untuk mengambil alih terminal. Biarkan mereka panik, kita hanya butuh satu percikan untuk membuat mereka saling tuduh. Di sisi lain, Nina memanfaatkan pesonanya dan mulut manisnya untuk menyusup ke warung-warung kopi tempat anak buah Gendon biasa berkumpul. Dengan informasi yang dikumpulkan, Burhan tahu bahwa mereka mulai resah. Apalagi saat seseorang melihat siluet Burhan di atap terminal tengah malam, lalu menghilang dalam sekejap seperti asap, efek dari penguasaan parsial ajian Halimun Raja. Mereka mulai percaya kau bukan manusia biasa, Bang, ujar Nina setengah berbisik. Gendon dan Reksa derajat murka. Mereka menyiksa salah satu anak buahnya sendiri yang dicurigai membocorkan informasi. Namun itulah yang Burhan inginkan, menciptakan perpecahan internal. Burhan menyuruh Nina menuliskan pesan-pesan ancaman menggunakan arang di dekat markas mereka. Darah kalian telah tertulis, lalu menghilang sebelum fajar. Ketakutan perlahan menyusup ke tulang-tulang keras para preman itu. Namun mereka bukan orang sembarangan. Reksa derajat akhirnya memanggil seorang pengintai batin, bernama Pak Cokro, seorang dukun dari daerah Parung yang bisa membaca aura orang dari jarak jauh. Malam itu, langit mendung dan udara menggigil ketika Pak Cokro membuka matanya dan berkata, orang itu tidak sendiri. Ia dilindungi oleh bayangan leluhur yang marah. Raut wajah Gendon memucat, meski ia menolak menunjukkan rasa takut di depan anak buahnya. Sementara itu, Burhan memanfaatkan waktu untuk melatih ketenangan dan menyatukan napas dengan energi bumi. Pak Wirya mengajarkan cara menyerang lewat niat, mengganggu musuh cukup dengan getaran batin. Ajian Halimun Raja tak melulu untuk kabur atau menghilang. Bila kau tenang, bahkan musuh bisa merasakan kehadiranmu meski kau belum muncul. Burhan mulai memahami, peperangan ini bukan hanya di tangan, tapi juga di pikiran. Ketegangan meningkat saat Nina menemukan sebuah simbol merah tergambar di bawah kaca spion Bas Burhan. Simbol kuno berbentuk mata tertusuk tombak. Ini bukan buatan preman biasa, Bang, ini peringatan dari kelompok yang lebih gelap. Pak Wirya terdiam lama. Ia tahu, jika simbol itu muncul, maka perang sudah tidak bisa dihindari. Pihak yang mengintai bukan hanya Gendon dan Reksa, tapi kelompok spiritual lama yang pernah nyaris memusnahkan keluarga Burhan di masa lalu. Dan ketika malam menjelang purnama tiba, hawa di terminal terasa berbeda. Angin membawa bau kemenyan terbakar. Suara tawa para preman terdengar seperti suara-suara dari liang kubur. Perang belum dimulai secara fisik, tapi di alam bawah sadar, peperangan itu sudah meletus. Malam itu, terminal Kampung Rambutan tak seperti biasanya. Langit Jakarta kelam, tanpa bintang, seolah menandakan sesuatu yang akan pecah. Hujan rintik turun pelan, menciptakan pantulan lampu terminal yang suram. Para sopir bus memilih menepi lebih awal, mendengar bisik-bisik tentang bentrok besar yang akan terjadi. Sementara itu, Gendon dan Reksa derajat telah mengumpulkan hampir 30 anak buahnya, lengkap dengan celurit, rantai, dan besi pentungan. Mereka siap membumi hanguskan siapapun yang melawan. Di sisi lain, Burhan berdiri tegap di ujung barat terminal, mengenakan jaket kulit hitam dan kain merah di pinggang, simbol keluarganya. Di belakangnya, Pak Wirya, Nina, dan 5 sopir bus senior yang tak sudi terminal mereka dikuasai preman. Ini bukan hanya soal ajian, tapi soal keberanian mempertahankan harga diri, kata Burhan dengan suara yang bulat. Malam itu, bukan hanya ajian Halimun Raja yang ia bawa, melainkan tekad untuk membebaskan tanah perantauannya dari cengkeraman kebrutalan. Pukul 0:17, lonceng terminal berbunyi. Entah siapa yang menyalakannya, tapi itulah tanda, seperti peluit perang. Dari segala sudut, para preman keluar dari balik bas kosong, dari atap, dari lorong servis. Reksa derajat melompat turun dengan rantai membara di tangan, matanya seperti binatang lapar. Burhan, keluar kau jika berani, teriaknya membelah malam. Burhan hanya melangkah maju, matanya tajam menatap satu persatu wajah-wajah yang haus darah itu. Tanpa aba-aba, pertempuran pun meledak. Besi bertemu tulang,
celurit menggores seng, dan teriakan bercampur darah menghiasi malam. Burhan menghindari serangan demi serangan dengan kelincahan luar biasa. Ajian Halimun Raja membuat gerakannya seperti kabut, tak tertangkap mata. Ia meninju dada lawan, memukul pelipis dengan telapak tangan terbuka, dan musuh terjungkal seperti disambar petir. Satu persatu preman roboh, sebagian bahkan lari terbirit-birit karena melihat tubuh Burhan seperti membelah jadi 3 bayangan hitam. Reksa Derajat maju sendiri, mengayunkan rantai berapi yang dilumuri minyak tanah. Namun Burhan sudah menghafal geraknya. Dengan satu gerakan melompat seperti burung elang, Burhan menghantam bahu Reksa dengan lutut keras. Tulang pun retak, dan Reksa memekik seperti anak kecil. Gendon, yang sedari tadi hanya mengamati dari atap bas akap, akhirnya turun. Ini belum selesai, Burhan. Aku belum keluarkan senjata pamungkas, ujarnya sambil membuka jubah panjangnya dan mengeluarkan keris hitam berasap. Pertempuran pun berubah menjadi duel ajian. Gendon menyerang dengan ajian tapak neraka, menghantam aspal hingga bergetar. Namun Burhan sudah dalam mode Halimun penuh. Ia menghilang dari pandangan, lalu muncul tepat di belakang Gendon dan menyentuh ubun-ubunnya. Ajian Halimun Raja, pusaran batin. Serunya, cahaya merah menyala dari tangan Burhan dan membuat tubuh Gendon terguncang hebat. Seluruh dendam, keserakahan, dan kebencian dalam dirinya dipaksa keluar. Gendon muntah darah, dan roboh bersujud. Saat semua preman terkapar, dan terminal kembali senyap, Burhan berdiri di tengah lapangan. Hujan mulai reda. Nina datang menghampiri, membawa bendera putih dari sobekan kursi bas. Ia menancapkannya di tengah lapangan terminal, sebagai tanda wilayah ini telah dibersihkan dari kejahatan. Para sopir mulai berdatangan, satu persatu, dan menyalakan klakson mereka bersama-sama, membuat langit Jakarta bergetar oleh nyanyian kemenangan. Burhan tak berkata banyak, ia hanya memandangi langit gelap sambil menghapus darah dari pelipisnya. Malam itu, terminal Kampung Rambutan menyaksikan sejarah baru, bukan kekuasaan preman yang berkuasa, tapi kehormatan dan keberanian seorang sopir malam dari Aceh bernama Burhan. Subuh menyelimuti terminal Kampung Rambutan dengan kabut tipis dan aroma logam yang masih membekas. Burhan duduk di atas bangku kayu reyot, dengan napas berat dan luka di pelipis yang belum sempat dibalut. Jaket kulitnya basah oleh darah, keringat, dan hujan semalam. Sekilas, tampak seperti pahlawan perang yang baru pulang dari pertempuran yang tak ada pemenangnya. Di sekelilingnya, para sopir mulai membersihkan puing-puing, kaca pecah, kursi patah, dan darah yang menodai lantai terminal. Terminal telah diselamatkan, tapi tidak tanpa harga. Pak Wirya, sekutu setianya, dilarikan ke klinik terdekat setelah terkena sabetan celurit di punggung. Salah satu sopir muda, Togar, yang ikut melawan preman, kini terbaring dengan tulang kaki retak. Bahkan Nina, yang sempat melempar batu ke arah Gendon saat pertempuran, kini harus menerima ancaman dari sisa-sisa anak buah Gendon yang lolos. Burhan merasa berat. Ajian Halimun Raja memberinya kekuatan, tapi tidak pernah mengajarkannya cara menghadapi rasa bersalah atas pengorbanan orang-orang di sekitarnya. "Kenapa semua ini harus ada korban, Bang?" tanya Nina lirih saat mereka duduk di depan warung kopi yang baru buka. Burhan hanya diam, matanya sayu menatap gumpalan awan, seolah mencari jawaban di antara langit dan kenangan masa lalu. "Karena dunia ini tak pernah adil, Nah. Kalau kita menunggu keadilan datang sendiri, kita bisa mati dipalak terus," ucapnya pelan. Kata-kata itu terdengar dingin, tapi menyimpan bara kelelahan dan kejujuran. Di sisi lain, polisi mulai berdatangan, terlambat seperti biasa. Mereka hanya datang setelah segalanya usai. Tak satu pun dari mereka berani menanyakan siapa yang memulai pertempuran, karena seluruh sopir sepakat untuk bungkam. Burhan menolak diwawancarai media yang muncul pagi itu. "Kita bukan pahlawan, kita cuma orang-orang yang muak ditindas," katanya, seraya berjalan pelan menuju bas eksekutifnya yang terparkir di ujung lorong. Namun luka Burhan bukan cuma di tubuh. Dalam hatinya, muncul bayangan masa kecil, saat ayahnya, yang juga sopir bas legendaris dari Aceh, mati dibacok preman saat melindungi penumpangnya. Sejak saat itu, ibunya mewariskan ajian Halimun Raja, dengan pesan, gunakan hanya untuk membela, bukan membalas dendam. Tapi malam kemarin, Burhan merasa dirinya sudah melewati batas tipis itu, antara membela dan membalas. Malamnya, saat terminal mulai lengang, Burhan kembali ke tempat dia berlatih dulu, di sebuah losmen tua dekat jalur bas dalam kota.
Di sana ia membakar sisa-sisa pakaian yang berlumur darah, termasuk kain merah simbol keluarga yang biasa ia pakai di pinggang. Bagi Burhan, kemenangan ini bukan sesuatu yang patut dirayakan. Ini hanya jeda sebelum luka-luka jiwa benar-benar sembuh. Namun, di tengah sunyi malam itu, seorang pria tua misterius muncul di ambang pintu losmen. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, dan tongkat kayunya menggores lantai saat berjalan. Ajian Halimun Raja belum selesai diwariskan, Burhan. Masih ada tahap terakhir, yang akan menguji jiwamu, bukan kekuatanmu, ujarnya pelan. Burhan mendongak perlahan, tatapan matanya kembali tajam, menyadari bahwa semua ini belum usai. Dan dengan itu, luka malam ini menjadi awal dari ujian yang lebih besar. Burhan berdiri di tengah hutan kecil yang tersembunyi di pinggiran Jakarta Timur, tempat yang ditunjukkan oleh pria tua misterius malam itu, Ki Raksa Jati, murid terakhir almarhum ayah Burhan. Di bawah rimbunnya pohon beringin tua yang akarnya menjalar bagai ular raksasa, Burhan mulai menjalani ritual penguatan ajian Halimun Raja. Keringat bercucuran, tubuhnya bergetar saat ia duduk bersila di atas tikar daun pisang, dengan dupa dan bunga 7 rupa mengepul di sekelilingnya. Ajian Halimun Raja bukan sekadar ilmu gaib pelindung tubuh, ucap Ki Raksa Jati dengan suara berat, ia adalah jembatan antara kehendak dan kesadaran. Kalau jiwamu masih menyimpan dendam, maka ajiannya akan berbalik menghancurkanmu. Burhan menggigit bibir, ia tahu benar peringatan itu bukan sekadar dongeng. Dalam mimpinya malam-malam terakhir, ia sering melihat sosok ayahnya menangis berdarah, seolah kecewa dengan jalan yang Burhan tempuh. Malam itu, Burhan mulai mengucap mantra warisan, Halimun Raja, semayam di awan, lindungi anakmu dari kedengkian dan kelaliman. Mantra itu ia ulangi hingga ratusan kali, hingga tubuhnya serasa melayang dan ruhnya seolah lepas dari raganya. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Burhan melihat dirinya berdiri di antara dua jurang, satu terang, satu gelap. Di sanalah ujiannya dimulai. Dalam penglihatan itu, muncul sosok Gendon, sang preman kejam yang sudah ia habisi. Namun kali ini Gendon hadir bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bayang-bayang dendam yang membentuk sosok raksasa bertanduk. Kau pikir kau menang? Tidak, Burhan. Kau hanya membebaskan iblis yang lebih dalam dari dirimu sendiri. Teriak sosok itu. Burhan mencoba melawan dengan jurus Halimun, namun tidak mempan. Ia sadar, ini bukan pertarungan fisik, melainkan batin. Burhan mulai mengatur napas, menenangkan pikirannya, mengingat wajah ibunya, almarhum ayahnya, dan para penumpang yang sering ia bantu di jalanan. Perlahan tubuh raksasa itu melebur menjadi kabut, dan suara Ki Raksa terdengar menggema, Halimun bukan untuk menghilang dari dunia, tapi untuk menyatu dengan kehendak langit. Tiba-tiba, dari dada Burhan, keluar cahaya kehijauan yang membentuk lingkaran pelindung. Saat ia membuka mata, fajar sudah menyingsing, dan tubuhnya mengeluarkan hawa panas seperti bara. Ki Raksa tersenyum. Kau berhasil, ajian Halimun Raja kini menyatu dengan jiwamu. Kau tidak hanya kebal dari serangan, tapi bisa menghilang, berpindah bayangan, dan membaca niat jahat orang dari aura tubuhnya. Burhan memejamkan mata sebentar, lalu berdiri dengan mantap. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih damai. Namun, seperti datangnya terang yang menyingkap bayang-bayang, Burhan tahu akan ada konsekuensi. Ki Raksa memberi pesan terakhir, kekuatan ini akan diuji. Kau akan menghadapi sesuatu yang bukan dari dunia ini, penjaga terakhir ajian ini. Hanya mereka yang bersih niatnya yang bisa bertahan. Burhan mengangguk perlahan, dan tanpa kata, ia berjalan kembali ke dunia nyata yang sudah menunggunya dengan gejolak baru. Ajian Halimun Raja bukan lagi sekadar warisan. Ia kini adalah bagian dari darah Burhan, dan waktunya untuk digunakan dalam pertempuran terakhir, sudah semakin dekat. Burhan melangkah keluar dari bayang-bayang terminal kampung rambutan dengan wajah yang lebih teduh, namun tatapan matanya masih menyimpan bara api perjuangan. Ia tahu, pertarungan fisik dan spiritual yang baru saja dilaluinya hanyalah bab awal. Kini, misi yang lebih besar menanti, menebus luka-luka yang ditinggalkan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi para sopir, keluarganya, dan mereka yang tertindas oleh bayang-bayang kejahatan. Dalam hati, Burhan mengingat pesan ibunya yang selalu mengajarkannya arti sesungguhnya dari ajian Halimun Raja, kekuatan bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi dan mengembalikan keseimbangan. Ia pun mulai menyambangi para sopir yang terluka, memberikan semangat dan bantuan seadanya.
Tak sedikit yang menangis saat melihat tekad Burhan yang tak pernah padam, dan perlahan rasa takut berubah menjadi rasa hormat dan kepercayaan. Namun tak mudah untuk menghapus trauma. Burhan menemui seorang sopir senior bernama Pak Joko, yang matanya masih sembab karena kehilangan anaknya akibat ulah preman. Dengan sabar, Burhan mendengarkan dan memberikan kata-kata penghiburan. Ia menyadari, perjuangan ini bukan hanya melawan fisik tapi juga menyembuhkan jiwa yang terluka dalam-dalam. Misi penebusan baginya bukan sekadar membalas dendam, tapi membangun harapan. Di tengah malam, Burhan berkeliling terminal yang kini mulai ramai kembali. Ia melihat tumpukan kayu bekas pembakaran yang sengaja ditinggalkan para preman sebagai tanda ancaman. Namun kali ini, ia juga melihat lukisan mural di dinding yang dulu suram kini mulai dihiasi dengan kata-kata semangat dan harapan dari para sopir dan pedagang kecil. Ini tanda bahwa perlawanan mulai berakar. Tidak semua orang menyambutnya dengan hangat. Geng preman bayaran yang dipimpin oleh Reksa Derajat masih mengintai, bersembunyi di sudut-sudut gelap, mencari celah untuk membalas dendam. Burhan tahu mereka akan datang lagi, tapi kali ini ia sudah siap bukan hanya dengan ajian tapi juga dukungan komunitas sopir dan warga. Kita tidak akan biarkan mereka mengambil lagi apa yang bukan hak mereka, katanya pada Nina dan Pak Wirya. Pada sebuah malam sunyi, saat bulan purnama muncul, Burhan berdiri di atas kap busnya, menatap langit yang luas. Ia bersumpah untuk mengakhiri siklus kekerasan ini dengan cara yang benar, dengan membangkitkan kesadaran dan persatuan. Misi penebusan ini adalah janji bagi dirinya dan leluhur yang telah mempercayakan ajian kepadanya. Namun, di balik ketenangan itu, bayangan gelap masih mengintai. Sebuah suara lirih terdengar di telinganya, "Jangan biarkan rasa amarah mengaburkan jalanmu, Burhan. Karena musuh terbesarmu mungkin adalah dirimu sendiri." Pesan itu menggema, mengingatkan bahwa misi penebusan adalah perjalanan terberat yang harus dijalani. Burhan menarik napas dalam, menatap jauh ke depan, dan melangkah ke malam yang penuh tantangan dengan keberanian yang baru. Malam yang dingin menyelimuti terminal Kampung Rambutan. Kabut tebal menyelimuti lorong-lorong, menyembunyikan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara tumpukan bas dan warung kopi yang mulai sepi. Burhan berdiri tegap di ujung lorong, napasnya teratur, tubuhnya penuh dengan energi ajian Halimun Raja yang kini telah mencapai puncaknya. Di hadapannya, Gendon pemimpin preman yang bengis dan licik, berdiri dengan wajah penuh amarah, mata yang berkilat seperti api neraka. "Ini adalah akhir dari semua permainanmu, Burhan," geram Gendon sambil mengacungkan keris hitam berasap yang dulu ia gunakan untuk menebar teror. "Aku sudah lelah menunggu, dan malam ini kau akan merasakan bagaimana rasanya dijerat oleh kegelapan sesungguhnya." Suara Gendon menggelegar, bergema di seluruh terminal seolah memanggil roh-roh jahat untuk bersaksi. Pertarungan pun dimulai. Gendon menyerang dengan kecepatan luar biasa, memanfaatkan keris hitamnya yang memancarkan aura gelap. Burhan mengelak dengan gesit, tubuhnya seperti kabut yang sulit dijangkau. Ajian Halimun Raja memandu gerakannya, membantunya memprediksi setiap serangan dengan ketelitian sempurna. Tiap pukulan dan tendangan Burhan dipenuhi kekuatan spiritual yang mampu melukai bukan hanya fisik, tapi juga energi lawan. Suasana menjadi semakin panas ketika Gendon memanggil energi kegelapan, membentuk lingkaran hitam di sekelilingnya yang menghisap cahaya. Burhan merasa berat, namun ia mengingat ajaran Ki Raksa Jati bahwa cahaya sejati muncul dari kedamaian hati. Dengan segenap kekuatan, Burhan mengumpulkan aura kehijauan yang menyelimuti tubuhnya, memecah kegelapan menjadi debu-debu yang berterbangan. Dalam satu momen yang menentukan, Burhan bergerak cepat, menghilang dan muncul tepat di belakang Gendon. Dengan mantra terakhir yang menggema, "Halimun Raja, sembunyikan aku dalam kabut dan hantam dengan keadilan." Ia menghantam punggung Gendon dengan tenaga penuh, membuat sang pemimpin preman terjatuh tersungkur, keris hitamnya terlempar jauh ke tanah. Gendon merintih, darah mengalir dari mulutnya, matanya menatap Burhan dengan campuran rasa takut dan kekaguman. "Kau, bukan sekadar sopir, kau bayangan yang menjadi mimpi buruk kami," desahnya. Namun, Burhan tak memberikan ampun. Ia melangkah maju, menatap dengan tegas, "Ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang menghentikan rantai kekerasan." Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, kabut pun menghilang perlahan. Terminal Kampung Rambutan kembali tenang. Gendon yang kini tak berdaya diserahkan ke pihak berwajib, sementara Burhan berdiri di tengah lapangan, diterangi sinar matahari pagi yang pertama kali terasa hangat tanpa bayang-bayang ketakutan.
Kemenangan ini adalah akhir dari perjuangan panjang, tapi juga awal dari babak baru kehidupan yang penuh harapan. Setelah kejatuhan Gendon, suasana di terminal Kampung Rambutan berubah drastis. Para preman yang selama ini menebar teror mulai bubar, beberapa memilih meninggalkan dunia hitam yang penuh darah, sementara yang lain menyerah dan berjanji untuk berubah. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi tempat yang hangat dan aman bagi para sopir, penumpang, dan pedagang kecil. Suara klakson dan tawa kembali mengisi udara malam. Burhan duduk di bangku depan terminal, mengamati perubahan yang mulai terasa. Ia tahu perjuangannya belum benar-benar selesai, tapi melihat para sopir mulai tersenyum dan bekerja tanpa rasa takut adalah hadiah terbesar baginya. Para sopir yang dulu tertindas mulai membangun solidaritas baru, saling menguatkan dan menjaga satu sama lain. Terminal Kampung Rambutan kini bukan lagi sarang preman, melainkan rumah bagi perjuangan dan persahabatan. Warga sekitar pun ikut merasakan ketenangan yang baru. Warung-warung kecil yang sempat gulung tikar karena ancaman preman kini kembali berdiri, dengan para pedagang yang semakin semangat melayani pelanggan. Nina dan Pak Wirya membantu mengorganisir komunitas sopir dan pedagang untuk menjaga keamanan bersama, membentuk tim relawan kecil yang siap bertindak jika ada ancaman kembali. Semangat kebersamaan tumbuh subur di setiap sudut terminal. Burhan merasa lega, tapi sekaligus terharu. Semua pengorbanan, luka, dan malam-malam panjang penuh ketakutan kini membawa hasil nyata. Ia teringat pesan ibunya, bahwa kekuatan harus dipakai untuk melindungi dan mengayomi, bukan untuk membalas dendam. Kini, ia memantapkan tekad untuk menjadi pelindung tak resmi yang menjaga kedamaian di terminal ini, tanpa harus berkonflik lagi. Di malam yang tenang, Burhan berdiri di atap bas eksekutifnya, menatap langit penuh bintang. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan harapan. Ia tahu perjuangan hidupnya sebagai sopir bukan hanya tentang mengantarkan penumpang sampai tujuan, tapi juga menjaga kehormatan dan keadilan di jalanan. Terminal Kampung Rambutan adalah saksi bisu dari perubahan yang ia ciptakan. Namun, meski suasana damai mulai melingkupi, Burhan tetap waspada. Dunia ini penuh liku, dan ancaman bisa muncul kapan saja. Tapi kali ini, ia tak sendirian. Komunitas sopir, warga, dan sekutu-sekutu yang ia temui selama perjalanan telah menjadi keluarga baru baginya. Bersama mereka, Burhan siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Kemenangan ini bukan hanya milik Burhan, tapi milik semua yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Terminal Kampung Rambutan kini menjadi simbol kekuatan kolektif, di mana keberanian dan persatuan mampu mengalahkan kegelapan. Dan bagi Burhan, ini adalah awal baru yang penuh janji dan kesempatan. Saat angin malam berhembus lembut, Burhan tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Ajian Halimun Raja akan selalu menjadi pelindung dan penerang di jalan yang masih panjang. Dan kali ini, ia siap melangkah dengan damai. Hari itu, terminal Kampung Rambutan cerah dengan sinar matahari pagi yang hangat. Burhan berdiri di depan sebuah aula kecil yang baru dibangun atas inisiatif para sopir dan warga. Aula itu didedikasikan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan bagi generasi sopir muda dan anak-anak sekitar, agar mereka tidak hanya mahir mengemudi, tetapi juga mengerti nilai keadilan, keberanian, dan kedamaian. Burhan menatap aula itu dengan penuh harap. Ia tahu, Ajian Halimun Raja bukanlah kekuatan untuk dipamerkan atau digunakan sesuka hati. Ini adalah warisan suci yang harus dijaga dengan bijak, dan yang terpenting, harus diwariskan kepada mereka yang benar-benar pantas dan bertanggung jawab. Dengan hati terbuka, Burhan mulai merancang kurikulum pelatihan yang menggabungkan ilmu ajian, disiplin diri, dan nilai kemanusiaan. Dalam sesi pertama, Burhan mengumpulkan beberapa sopir muda dan anak-anak desa. Dengan suara lembut tapi penuh tegas, ia berkata, "Kalian harus tahu, kekuatan besar membawa tanggung jawab besar. Ajian Halimun Raja bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi yang lemah dan menjaga perdamaian." Mata mereka berbinar-binar, penuh semangat dan keingintahuan. Pak Wirya dan Nina ikut membantu sebagai guru dan pembimbing, menyampaikan sejarah dan filosofi di balik ajian itu. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari niat baik dan keseimbangan hati, bukan dari amarah atau keserakahan. Anak-anak muda mulai belajar meditasi, teknik bertahan diri, dan juga pentingnya empati terhadap sesama. Burhan juga mengajak para sopir untuk bersatu dalam sebuah komunitas yang solid, saling membantu dan menjaga satu sama lain dari ancaman luar.
Ia mengingatkan bahwa persatuan adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan ketidakadilan. Terminal Kampung Rambutan kini bukan hanya tempat berhenti dan pergi, tapi rumah kedua yang penuh kehangatan dan solidaritas. Waktu berlalu, dan pelatihan itu mulai membuahkan hasil. Sopir-sopir muda semakin percaya diri, sikap premanisme mulai memudar, dan komunitas sekitar tumbuh menjadi lebih harmonis. Burhan merasa bangga melihat perubahan ini, sekaligus terharu bahwa perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Warisan ajian itu kini hidup dalam hati generasi baru. Di akhir hari, Burhan berdiri di tepi terminal, menatap matahari terbenam yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya sudah mencapai puncak, tapi perjuangan keadilan dan kedamaian adalah jalan panjang yang harus terus dijalani oleh generasi berikutnya. Dengan senyum tulus, ia menyerahkan tongkat estafet spiritual itu kepada mereka yang siap meneruskan. Dan di sanalah cerita Burhan, sang sopir bas dari Aceh dengan ajian Halimun Raja, berakhir bukan dengan kekerasan atau dendam, tapi dengan harapan abadi untuk masa depan yang lebih baik. Burhan menatap cakrawala pagi dari atas bas eksekutif yang sedang terparkir di res area tol Karangtengah. Setelah berbulan-bulan berjibaku di ibu kota, menumpas kejahatan, dan menjaga terminal Kampung Rambutan, kini waktunya ia kembali ke kampung halamannya di Aceh. Hatinya tenang, tapi juga berat. Ia tahu, tugasnya belum sepenuhnya selesai, namun waktunya untuk pulang dan membagikan ilmu bukan hanya lewat kekuatan, tapi lewat kebijaksanaan. Sesampainya di tanah kelahiran, Burhan disambut peluk haru oleh ibunya. Kampung itu tak banyak berubah, tapi mata-mata orang tua yang pernah menyaksikan masa kecilnya kini menatapnya dengan kagum. Kabar tentang Burhan telah sampai lebih cepat dari langkah kakinya. "Kau sudah seperti ayahmu, Burhan," ucap seorang tetua kampung. "Kau membawa Halimun Raja dengan hati, bukan hanya otot." Burhan lalu mendirikan sebuah padepokan sederhana di kaki bukit, tempat ia dulu bermain saat kecil. Di sana ia mengajarkan bela diri, meditasi, dan filosofi dari ajian Halimun Raja, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi, menjaga, dan memulihkan. Peserta yang datang bukan hanya dari Aceh, tapi dari luar daerah. Para sopir, tukang ojek, bahkan mantan preman berdatangan untuk belajar. Namun suatu malam, angin dingin meniupkan firasat. Seorang anak muda datang membawa pesan dari Jakarta, sisa-sisa geng preman Kampung Rambutan yang dulu tercerai-berai, kini mulai menyusun kekuatan baru di terminal lain. Burhan menghela napas panjang, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. "Ajian ini bukan untuk menyombongkan diri," bisiknya, "tapi bila keadilan kembali dilukai, aku akan turun lagi." Beberapa tahun berlalu, terminal Kampung Rambutan kini menjadi tempat yang aman dan tertib. Burhan tak pernah benar-benar kembali ke Jakarta, tapi namanya disebut-sebut dalam setiap cerita para sopir malam, dari lintas Sumatera sampai Jawa. Ia telah menjadi legenda hidup, bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian dan ketulusan hati. Di padepokannya, Burhan memilih hidup sederhana. Ia membimbing para muridnya dengan sabar, menanamkan bahwa kekuatan bukanlah untuk menakuti, tapi untuk menenangkan. Ia menolak panggilan politik dan kekuasaan, karena baginya, cukup menjadi penjaga keseimbangan. Murid-muridnya tumbuh menjadi pelindung masyarakat, sopir tangguh, dan bahkan tokoh masyarakat yang disegani. Suatu malam, saat api unggun menyala dan suara jangkrik mengisi udara, seorang murid bertanya, "Guru Burhan, apakah ajian Halimun Raja akan selalu ada?" Burhan tersenyum tipis dan menjawab, "Ajian itu bukan sekadar mantra. Ia hidup selama ada yang berani jujur, berani adil, dan tak takut berdiri di garis depan." Cerita Burhan mungkin telah usai di halaman buku, tapi di jalanan, terminal, dan hati para pejuang kecil, namanya terus hidup. Ia bukan hanya sopir malam dari Aceh. Ia adalah pelindung gelap, penjaga terang, dan warisan bernyawa dari ajian Halimun Raja yang tak pernah padam.